Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini aku mau adain pick a card ya, pilihan kartu. Ini tentang seperti apa sih dia ini, dan apakah dia ini tulus terhadapmu ya. Jadi kita akan coba lihat tentang ketulusan dia melalui kartu ini ya. Kamu bisa pilih di antara keempat kartu ini. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, ini kartu ketiga, dan ini kartu yang keempat. Nah, kamu bisa pilih dari kartu ini. Kamu pikirkan baik-baik dan kamu pikirkan juga seseorang yang ingin kamu ketahui ketulusannya ini ya. Ini general reading secara umum, jadi nggak akan bisa resonate untuk semua orang. Mungkin ada yang cocok, ada yang enggak bacaannya ya. Kalau nggak cocok, kamu bisa lihat di reading tarot lain yang sesuai dengan kondisinya kamu. Pilihan ini bisa aja timeless ya, berlaku kapan saja di saat kamu mendengarkan atau menonton video ini. Ini juga bisa sedang terjadi, belum terjadi, atau memang sudah lewat kejadiannya ya. Kamu bisa pilih, pikirkan dari keempat kartu ini. Kartu pertama, kedua, ketiga, dan kartu keempat. Readingan ini bisa kamu ambil positifnya, buang negatifnya ya. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil sebuah kesimpulan, apalagi diambil untuk menentukan sebuah keputusan ya. Tetap percayakan semuanya kepada Sang Pencipta atau Sang Maha Kuasa. Oke, untuk kamu yang punya pilihan pertama ya, kartu pilihan pertama. Seperti apa sih dia ini? Apakah dia tulus terhadapmu? Seperti apa orang ini? Untuk orang di pilihan pertama, orang yang sedang kamu maksud atau kamu pikirkan di sini, dia ini seseorang yang sebenarnya tidak gampang merasa cukup ya dengan keadaannya. Jadi di saat dia menerima kondisi yang pas-pasan, dia orang yang gak gampang putus asa. Jadi selagi dia mampu, dia akan terus berusaha. Dia gak mau punya kehidupan yang pas-pasan, keuangan yang hanya secukupnya ya. Jadi ini orang yang mungkin pekerja keras ya. Dia punya banyak keahlian sebenarnya. Dia juga punya banyak kesempatan. Setiap mimpi yang dia punya, keinginan yang dia punya, dia selalu punya jalan lain ya. Seandainya dia punya satu pekerjaan, dia menjalani satu pekerjaan, di sini orang ini adalah orang yang selalu banyak peluang. Bisa jadi dia orang yang terbuka ya, pergaulannya banyak. Jadi dia ini orang yang mungkin juga extrovert ya, suka dengan lingkungan yang ramai. Seseorang yang gak mau fokus pada satu aja ya. Dia banyak punya kenalan ya. Dia orang yang dekat dengan lingkungan. Tapi di saat dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, dia selalu diberi sesuatu yang cukup ya. Banyak kesempatan, tetapi mungkin dalam hal
keuangan yang dia terima hanya seperti itu saja ya, secukupnya. Jadi orang yang nggak pernah merasa puas, seseorang yang selalu ingin lebih tetapi rezeki yang dia dapat atau sesuatu yang dia capai hanya sebatas itu saja ya, keterbatasan. Kamu dihadapi oleh orang yang punya banyak kesempatan tetapi dia gampang juga menyerah. Seseorang yang selalu punya kesempatan tetapi juga banyak kesulitan ya. Mungkin di saat ini orang punya banyak masukan ya, terutama dalam hal keuangan, dia banyak beban ya. Orang ini orang yang banyak beban. Ada saja sesuatu yang membuat dia harus membagi apa yang dia punya ya. Barangkali ini kamu dekati oleh seseorang yang memang dia punya banyak tanggungan atau beban keluarga di situ ya. Ini seseorang yang pantang menyerah ya, tetapi memang dia ditakdirkan untuk menerima sesuatu yang cukup. Dan terkadang di saat dia sudah mulai jatuh, dia selalu diberi kesempatan atau keberuntungan ya. Kamu didekati oleh seseorang yang terkadang dia punya banyak kesulitan, tetapi ada saat-saat tertentu di saat dia sudah terdesak, dia punya keberuntungan lain ya. Seseorang yang tidak terduga. Dan keberuntungan ini dia dapat secara tiba-tiba. Orang ini adalah orang yang punya perasaan tulus ya. Dia punya perasaan yang tulus, tetapi seringkali dia juga tergoda oleh orang-orang yang dekat dengan dia ya. Jadi di saat ada seseorang yang menolong, ada seseorang yang berbuat baik untuk dia, jadi dia gampang suka. Tapi di saat dia menyukai orang tersebut, belum tentu dia mau ada ikatan ya. Di saat dia suka, belum tentu dia mau ada ikatan. Namun, di saat dia punya keterikatan, dia akan sulit untuk melepaskan orang tersebut. Jadi ini orang yang gampang terpengaruh, tetapi dia juga bisa setia ya dengan satu orang. Orang yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan. Dia bersama teman-teman ini orang yang ceria. Di luar dia ceria, tetapi dia punya masalah di dalamnya. Ini juga berkaitan dengan seseorang yang punya masalah batin, seseorang yang selalu bertengkar dengan dirinya sendiri ya. Jadi masalah terbesar adalah dia sulit untuk mengontrol dirinya sendiri ya. Tapi dia gampang berbaur dengan orang lain. Jadi mungkin seandainya kalau dia orang yang pas-pasan ya, bertemu dengan orang yang beruntung, di situ akan ada kekurangan yang bisa ditutupi dengan kelebihan seandainya kamu adalah keberuntungannya ya. Kalau ditanya apakah dia tulus atau tidak, ini orang yang tulus sebenarnya. Tapi dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Tulus di sini
ketulusan dia ini akan semakin terlihat di saat ada seseorang yang mendukung dia, menyokong dia ya, seseorang yang selalu membantu dia. Jadi seandainya kamu orang yang selalu ada untuk dia, seseorang yang selalu bisa membantu ya dalam kehidupan dia, maka dia akan terlihat ketulusannya ya nanti. Jadi dia nggak gampang percaya oleh orang lain. Dia ingin sesuatu yang logis, sesuatu yang dia pikirkan secara nyata berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan ya. Bukan hanya dari sekedar kata-kata. Banyak hal yang dia nilai. Karena dia juga dihadapi oleh orang-orang yang berbeda dalam hidupnya. Macam-macam orang masuk ke dalam kehidupan dia ya. Jadi di banyak aspek, banyak segi yang dia nilai. Kamu dihadapi dengan seseorang yang gampang ragu-ragu, mudah khawatir. Dia orang yang gampang khawatir ya. Dan dia juga seseorang yang sering disakiti hatinya ya, sering dikecewakan, padahal dia sudah bersifat tulus terhadap orang lain. Jadi kalau seandainya kamu tanya dia tulus atau enggak, ini tergantung dari bagaimana kamu terhadap dia. Kalau seandainya kamu memang benar-benar suka dan kamu mendukung dia, di situ dia akan menunjukkan ketulusan hatinya untuk kamu. Dan kamu bisa merasakan seperti apa sih sifat aslinya dia ini ya. Seseorang yang terkadang di luar nampak berbeda, di dalam dia lebih berbeda lagi ya. Di luar dia ceria, tetapi di dalam dia punya tekanan tertentu, punya rasa bimbang, rasa ketakutan, dan dia juga mengalami banyak hal-hal yang mungkin pernah membuat kehidupan dia ini hancur ya. Sehingga dia juga orang yang takut untuk percaya ya, mudah percaya, dia tidak mudah percaya ya. Takut untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dia hanya ingin menunjukkan ketulusannya pada seseorang yang memang benar-benar bisa mendapatkan kepercayaan dirinya ya. Oke, ini untuk orang pertama. Di sini banyak energi dari Taurus, Capricorn, Virgo ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Aquarius, Gemini, Libra ya. Aries, Leo, Sagittarius, dan paling dominan energi dari si Virgo. Ini untuk kartu yang pertama. Sekarang untuk kartu pilihan yang kedua. Seperti apa sih dia ini ya, orang yang kamu pikirkan. Tulus nggak sih dia ke kamu? Five Swords, Ace of Swords. Orang kedua. Oke, untuk orang kedua, kamu dekat dengan seseorang yang gampang tersinggung sebenarnya. Ini orang yang gampang sekali tersentuh hatinya, gampang tersinggung. Jadi kamu harus lebih hati-hati dalam ucapan ya, karena orang ini
apa yang dia dengar gampang dia masukkan ke dalam hati. Dia akan kepikiran dengan apa yang orang lain ucapkan, terutama jika ucapan itu menyakiti perasaannya ya. Dia seseorang yang sebelumnya pernah juga dikecewakan. Jadi hal yang membuat dia kecewa di masa lalu itu yang membuat dia gampang emosian, gampang marah ya. Ada energi di masa lalu yang menyakiti perasaannya dan itu membuat dia jadi temperamen. Jadi kamu dihadapi dengan seseorang yang sulit untuk mengontrol emosinya sendiri ya. Tetapi di sini dia seseorang yang mau belajar untuk bisa meredakan emosi dia tadi ya. Jadi walaupun dia emosian, dia juga terkadang bisa berubah untuk menenangkan dirinya sendiri. Dan orang ini juga orang yang bisa dikatakan egois ya. Kamu dekat dengan seseorang yang egoisnya tinggi nih. Ada sebagian dia yang mungkin hemat, bisa juga dekat dengan pelit ya. Mungkin dalam hal keuangan seseorang yang tidak royal di sini ya. Seseorang yang pelit dalam hal keuangan atau memang dia hemat. Ada pelajaran di dalam hidup dia yang membuat dia ini jadi egois terhadap orang lain. Karena mungkin sebelumnya dia pernah memberikan sesuatu yang lebih, sesuatu yang dia lakukan berkaitan dengan pengorbanan dirinya untuk orang lain, tetapi orang lain itu mengecewakan dia, sehingga dia jadi kurang menghargai dirinya sendiri ya. Jadi orang ini mungkin dengan kamu terlihat hemat atau pelit ya. Ini orang juga agak sedikit pelin-pelan kadang. Kadang dia bertahan dengan kamu, kadang dia tiba-tiba pengen pergi. Jadi kalau dalam hubungan mungkin putus nyambung ya. Seseorang yang sulit meninggalkan sesuatu yang sudah sering dia jalani, sulit untuk dia tinggalkan, tetapi dia punya keinginan untuk pergi dan mencoba sesuatu yang baru ya. Atau bisa jadi juga kamu dekat dengan seseorang yang hubungannya LDR ya, mungkin ya, kamu LDR. Ini seseorang yang jauh ini. Bisa jadi kalian punya pekerjaan yang jauh atau memang rumah kamu dan dia ini berjauhan, hubungan LDR ya. Jadi sulit dan ini yang membuat orang ini gampang emosian, gampang marah. Dan aku rasa mungkin kamu pernah melakukan sesuatu terhadap dia yang membuat dia ini tersakiti sehingga dia nggak mau ngulang kesalahan yang sama, nggak mau terjadi lagi ya. Jadi ngerasa hancur, ngerasa sulit. Seorang yang putus nyambung dan juga gampang emosi, gampang marah. Karena mungkin dia terlalu overprotective juga, terlalu takut akan kehilangan sehingga dia jadi seperti itu ya. Kalau ditanya dia tulus atau tidak, sebenarnya kamu dihadapi dengan seseorang yang tulus ya. Kamu dihadapi dengan seseorang yang tulus dan dalam hubungan
dalam hubungan mungkin kalian pernah menjalani sesuatu dan itu terkenang di hati dia ya, sangat terkenang di hati dia sehingga dia tidak mudah untuk melupakan masa lalu. Ini bisa jadi orang di masa lalu ya, kamu dan dia ini hubungan masa lalu, dia sulit untuk melupakan kamu, dan bahkan mungkin kalian punya tujuan untuk menikah ya. Kalau aku lihat di sini tujuannya juga sampai ingin ke pernikahan. Kalau ditanya tulus, orang ini tulus, tetapi ada sesuatu yang membuat dia ini sulit untuk bisa bersatu bersama kamu ya, karena adanya sesuatu yang tidak nyaman mungkin dalam hal tingkah laku atau sikap ya. Kalian punya perbedaan sikap satu sama lain. Sesuatu yang bentrok di sini ya. Mungkin di saat bersama kalian selalu bentrok, selalu ribut, tetapi kalian juga tidak bisa untuk berpisah ya. Selalu balik lagi. Selalu ingin kembali ke hubungan di masa lalu lagi. Ini orang yang tidak gampang mengungkapkan isi hatinya ya. Dia seseorang yang terlihat cuek mungkin di luar, tetapi di dalam hatinya dia punya banyak ungkapan yang ingin dia ceritakan ke kamu ya. Kalau ditanya tulus, sebenarnya dia termasuk orang yang tulus dan bahkan ingin hubungan ini dibawa ke pernikahan, tetapi terhalang oleh kondisi di mana kalian punya perbedaan sifat. Ini untuk bacaan kedua, pilihan kedua. Aku akan coba baca pilihan ketiga ya. Seperti apa sih orang di pilihan ketiga ini, dan apakah dia tulus terhadapmu? Oke. Orang ketiga ini kamu dipertemukan dengan seseorang yang untuk pilihan ketiga ini kamu dekat dengan seseorang yang baik dalam hal materi ya, baik dalam hal keuangan. Seseorang yang mungkin karirnya berkembang, namun seringkali dia dikecewakan atau dimanfaatkan ya. Seringkali dia dimanfaatkan, dirugikan dalam hal ekonominya ya, dalam keuangannya. Dia seseorang yang berkorban baik dalam hal waktu, tenaga ya, maupun keuangan, tetapi pernah dikecewakan ya, pernah dimanfaatkan oleh seseorang. Dan di sini kamu dekat dengan orang yang mungkin dia punya tujuan yang jelas ya, tujuan yang pasti. Orang ini ingin hubungan yang mengarah pada pernikahan, hubungan resmi ya, hubungan yang jangka panjang. Seseorang yang pantang menyerah juga. Kamu dihadapi dengan seseorang yang pantang menyerah. Mungkin karena ini orang punya komitmen ya. Di saat dia mengenali seseorang, dia punya komitmen. Dan di saat dia sudah percaya dengan seseorang itu, dia
bisa mengorbankan banyak hal. Nah, sesuatu yang dia korbankan dengan mudah, punya sifat yang royal, ini membuat seseorang gampang untuk memanfaatkan kebaikannya ya. Makanya dia seringkali dikecewakan niat tulusnya. Dan mungkin saat ini dengan kamu juga ingin ke arah yang serius atau menikah ya. Ditambah lagi udah banyak pengeluaran yang dia lakukan ya. Banyak sesuatu yang dia beli mungkin untuk kamu. Banyak yang dia upayakan. Dan ini orang yang sangat tenang ya. Ini kamu dihadapi dengan seseorang yang mungkin punya soft spoken ya, atau dia seseorang yang bersifat lembut ya, seseorang yang kelihatan lemah tetapi sebenarnya dia seseorang yang kuat hatinya. Mungkin sudah banyak hal yang dia lalui, banyak hal yang dia lewati sehingga dia punya banyak pengalaman dalam hidupnya. Orang yang sebenarnya dia gampang membuat orang lain nyaman ya. Ini seseorang yang mampu melindungi orang lain ya, suka membantu ya, suka mungkin dia punya sifat yang gampang menyukai orang lain dan menilai positif orang lain, tidak gampang untuk menjelekan orang lain yang aku lihat di sini ya, tetapi dia selalu dihadapi dengan orang-orang yang selalu menjatuhkan dia, seseorang yang hanya memanipulasi dia dalam hubungannya. Dan dia juga orang yang gak gampang move on ya. Mungkin dia termasuk orang yang melankolis atau gampang sekali sedih ya. Seseorang ini bisa jadi seseorang di masa lalunya kamu juga ya. Ini bisa jadi orang lama yang pernah berhubungan dengan kamu, orang di masa lalu, atau bahkan kalian pernah putus nyambung dalam hubungan. Kalau ditanya ketulusannya, ini bisa terlihat dia orang yang tulus ya, apalagi dia ingin membawa ke hubungan yang bisa diajak ke jalan pernikahan ya. Jadi tinggal bagaimana kamu menyambut dia atau mempertahankan dia. Kalau ditanya apakah orang lama ini ingin kembali ke kamu, dia ingin kembali ke kamu. Kalau seandainya kamu berhubungan dengan mantan ya, atau orang di masa lalu, dia ingin balik ke kamu, ingin berhubungan lagi dan bahkan ingin menikah ya. Ini orang udah matang dalam hal keuangan. Dia juga mungkin punya pekerjaan yang bagus, karir yang bagus, tujuan yang jelas, dan bahkan sudah siap jika ingin punya anak denganmu nantinya ya. Kamu dipertemukan dengan orang yang mungkin banyak kebaikan yang ada di dalam diri dia yang terlihat, tetapi bagi kamu dia orang yang membosankan mungkin ya. Dalam hal lain dia terlihat seperti seseorang yang membosankan, tetapi dia selalu ada ini. Dia orang yang bisa selalu ada untuk kamu. Karena sudah banyak yang dia korbankan. Dia sudah terlanjur percaya pada kamu. Jadi dia gak mau pengorbanan dia ini sia-sia. Walaupun kalian udah putus, walaupun kamu sudah menjatuhkan dia, memojokkan dia, ini tetap ya, dia tetap ingin
bersama kamu ya. Tinggal bagaimana kamu menanggapi orang ini. Ini banyak dari energi dari Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio juga ada ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini untuk orang di pilihan ketiga. Selanjutnya aku akan bacain untuk kalian yang memilih kartu keempat di sini. Seperti apakah orang ini dan seperti apakah dia tulus atau enggak ke kamu ya. Kartu pilihan yang keempat. Kamu dihadapi oleh seseorang yang penuh cinta ya. Di luar dia terlihat seseorang yang pengertian, perhatian, seseorang yang terlihat benar-benar mencintai kamu. Ini orang mudah untuk mengambil hati, gampang untuk bisa disukai oleh orang lain ya. Tetapi ada kelemahan dia, mungkin dia nggak cukup bergaul dengan satu orang, punya banyak pilihan. Bisa jadi ada dalam hubungan cinta segitiga juga di sini ya. Hubungan yang manis bisa jadi kamu orang ketiganya atau dia yang orang ketiganya di sini. Hubungan yang terlihat harmonis, mesra, tidak ada saling menjatuhkan. Hubungan yang terlihat seimbang, bisa saling menutupi, aku lihat ya. Bisa saling berbagi cinta ya, berbagi perasaan. Ini seseorang yang selalu menerima kamu ya. Dia selalu memberi kesempatan untuk orang lain masuk. Namun kamu juga harus berhati-hati di balik sifat dia yang mungkin di sini dia bisa jadi pasangan dan bisa jadi juga seperti seorang ayah bagi kamu ya, atau bisa jadi seorang ibu bagi kamu. Dia seseorang yang dewasa, penuh cinta, tetapi dia gampang untuk menerima orang lain masuk. Mungkin dalam hal ekonomi ini orang yang baik ekonominya, selalu welcome. Dia selalu punya solusi di saat kamu butuh masukan ya. Di saat kamu butuh dia untuk membantu, dia bisa selalu ada. Tetapi kelemahan dia yaitu karena dia bersikap humble dengan orang lain, sehingga orang lain gampang suka dan dia juga gampang terpengaruh ya. Banyak godaan dalam hubungan. Kamu dihadapi oleh seseorang yang mudah khawatir, seseorang yang selalu was-was ya. Terlihat seperti dia gampang mengkhawatirkan kamu, takut kamu kenapa-kenapa, takut hubungan bermasalah. Seseorang yang manis terlihatnya di depan, tetapi di belakang dia gampang sekali khawatir, gampang kecewa. Ini orang yang sulit untuk menentukan sebuah keputusan. Di saat terdesak, di saat dia sudah
ditinggalkan seseorang ya, dia baru merasa bahwa ada pilihan yang harus dia pilih, mungkin antara kamu atau orang yang ada di kehidupan dia lainnya ya. Seseorang yang sulit untuk mengambil keputusan, tapi di saat terdesak dia mencoba untuk bisa punya pilihan sendiri ya. Ini seseorang yang kalau dilihat dia lebih banyak kelebihan, dan kelebihan ini yang membuat dia ini gampang terpengaruh, sehingga membuat godaan itu gampang masuk dalam hubungannya. Dia juga orang yang religius ya, dekat dengan keagamaan, dekat dengan Tuhan di sini. Ini seseorang yang mungkin menjalani hubungan juga berdasarkan prinsip keagamaan dia ya. Tetapi godaan lain ya, biasa kalau laki-laki ada harta, tahta, wanita ya. Dan juga mungkin gampang dirayu orang ini. Kalau dalam hal keuangan dia baik. Dalam hal karir dia juga bagus, stabil. Atau bahkan di sini kamu punya hubungan yang terlarang, bisa juga ya. Kalau ditanya apakah dia tulus atau tidak, kamu dihadapi dengan orang yang bersifat manipulatif. Seseorang yang manipulatif ya. Hubungan yang sulit untuk dijalani. Kalaupun bahagia mungkin ada banyak godaan, ada banyak kesulitan. Dan di sini juga kalian punya banyak perselisihan ya. Ada selisih paham, manipulasi hubungan. Jadi hubungan yang dijalani mungkin bukan dengan ketulusan, bukan dengan sesuatu yang benar-benar tulus ya. Tapi mungkin di saat orang ini udah menemukan orang yang tulus untuk dia, barulah dia bisa menghargai ya. Ini seseorang juga yang mudah mencintai orang lain. Tapi untuk mendapatkan ketulusannya sulit ya. Jadi orang yang belum tentu tulus terlihat dari luar. Mungkin dari luar dia ini terlihat berbeda dengan apa yang ada di dalam ya. Di luar dia terlihat begitu baik, tapi di dalam dia punya siasat sendiri, punya rencana lain. Seseorang yang ingin hadir di kehidupan orang lain, tetapi dia juga ingin mengatur kehidupan orang tersebut ya. Kalau seandainya kamu gak mau ngikutin apa maunya dia ya, mungkin dia jadi seseorang yang akan terlihat buruk di mata kamu nantinya. Ada keburukan yang akan dia lihatkan. Jadi di depan dia baik, di awal dia sangat baik. Tapi di saat terdesak, di saat kamu sudah cekcok, kamu sudah punya selisih paham, ada pertengkaran, di saat itu keluar sifat aslinya dia ya. Sesuatu yang bukan dijalani dengan ketulusan. Kalaupun dia bertemu dengan seseorang yang tulus, sulit untuk bisa dia menerima orang tulus tadi.
kalau dia tidak berniat untuk bersama orang tersebut ya. Jadi kalau ditanya tulus nggak sama kamu, saat ini dia nggak tulus ya. Jadi hubungan yang dia jalani mungkin berdasarkan nafsu, cinta yang hanya terlihat indah di depan tetapi tujuannya nggak jelas. Tujuannya belum pasti ke arah komitmen atau menikah. Mungkin ini hanya untuk menjalani kesenangan semata ya. Ini untuk bacaan di pilihan orang ketiga. Kamu dihadapi dengan ada Taurus, Capricorn, Virgo, energi dari Aquarius, Gemini, Libra, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada dominannya si Taurus dan Capricorn ya. Dia kalau orang ini kalau seandainya dia sudah niatnya baik dari awal, dia akan tulus terus menerus. Tetapi kalau dari awal dia sudah punya permainan sendiri, sampai akhir dia nggak akan tulus ya. Oke, ini bacaan readingan, general reading, jadi nggak akan bisa resonan untuk semua orang. Kalau cocok teruskan, kalau nggak kamu lihat reading lain juga bisa ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan diambil hati. Terima kasih yang udah stay di channelku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.